Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Sepertinya nih cuacanya udah mulai menunjukkan sebuah tanda-tanda ya. Bukan tanda-tanda cinta, bukan juga tanda-tanda asmara ya, bukan. Oke, hari ini hari Selasa 15 Juli tahun 2025. Ini cuacanya begini nih, kayaknya udah mulai ada tanda-tanda nih, ada sesuatu. Makanya kenapa saya nggak pakai kaos kaki dan bawa payung. Nah teman-teman semuanya, saya karena ini cuacanya juga udah mulai ada tanda-tanda akan sesuatu lah ya. Jadi saya bikin video ini kemungkinan besar gak terlalu panjang ya. Jadi teman-teman ya, singkat aja, kenapa kok saya suka sekali dengan mobil bermesin 12 silinder, terutama yang konfigurasinya tuh V, makanya disebut V12. Bahkan maaf kata, saya dengan bangga membrand diri saya itu sebagai the V12 guy. Atau the V12 man. Mau tahu nggak kenapa? Saya kasih tahu. Sebab gini, karakter mesin dari V12 itu ada pada diri saya loh. Suaranya kencang, gahar, tapi melodius kalau dibanding dengan V8 gitu, atau bahkan V10. Kecuali V10-nya yang ada di Lexus LFA. Dia kecil, below 5000 cc mesinnya. Kodenya 1LR GUE Dual VVT-i. Dia cc-nya hanya 4800 cc ya. Dan itu adalah mobil Lexus yang boleh saya katakan pada waktu itu, pada awal dekade 2010-an, itu adalah mobil Lexus yang terparipurna pada waktu itu. Makanya kenapa hanya diproduksi selama 2 tahun. Dari 2010 sampai dengan 2012. Tidak lama produksinya, nggak panjang production span-nya seperti kompetitornya GTR gitu misalkan. LFA hanya 2 tahun, tapi suara V10-nya wow, itu below 5000 cc yang bertanding dengan Audi R8 yang udah discontinue. Kemudian pada saat itu Lamborghini Gallardo ya, Lamborghini Gallardo atau Gallardo pada waktu itu, yang kemudian diteruskan oleh Lamborghini Huracan ya. Itu suara V10-nya nggak seindah LFA, jujur ya. Tapi saya bukan V10 guys, saya V12 guys. Kenapa? Karena beberapa karakter dari mesin V12 ada pada diri saya. Orang banyak mengatakan suara saya gede, besar, tapi indah, merdu, melodius. Suaranya mantap katanya. Itulah V12 dipandang bagi saya. Itulah suara mesin V12 buat saya. Besar, melodius, merdu, mantap, orgasmic.
jauh lebih ergonomik daripada V8-nya Amerika. Saya entah kenapa dari dulu sebenarnya suka V8 Amerika, sebenarnya saya suka, cuma kurang ergonomik. Seperti mesin V12. Kecuali V8-nya Corvette. Kalau V8-nya Corvette no debat saya. No debat. Itu saya suka. Kalau V8-nya Corvette, dia kan LS 6,2 liter V8. Ya. Yang tuningannya berbeda dengan V8 yang ada di Suburban. Beda tuningnya. Makanya kenapa suaranya lebih wow dibandingkan dengan yang ada di Suburban. Mesinnya sama, cuma settingannya beda. Makanya kenapa mesin LS yang ada di Corvette dan di Suburban tenaganya lebih besar yang ada di Corvette daripada di Suburban. Kenapa? Tuningnya beda. Setelannya berbeda. Tapi kurang ergonomik dibandingkan dengan V12. Nah, kemudian mama saya kan komplain ke saya kan, ngurusin saya tuh kayak nggak udah gitu. Nah itulah mesin V12. Makanya kenapa nggak semua orang bisa ngurus saya. Karena apa? Itulah mesin V12, mesin V12. Mesin V12 itu, mobil dengan mesin V12 itu bukan untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngurus dan ngerawat mobil dengan konfigurasi seperti itu. Dan gak udah-udah. Seperti yang mama saya komplain ke saya, ngurus saya itu gak udah-udah gitu loh. Itulah V12, mesin V12. Ngerawatnya gak udah-udah. Karena mobil V12 itu bukan untuk semua orang. Untuk siapa mobil V12 itu? Kalau Anda tanyakan ke saya. Mobil V12 adalah sebuah mobil yang diciptakan untuk mereka yang benar-benar satu, cinta, suka, dan maniak mobil. Yang kedua, mereka yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengurus, merawat, dan memelihara mobil dengan silinder yang sangat banyak. Gitu. Yang ketiga, mobil V12 adalah untuk mereka yang benar-benar menghargai seni dari suara alunan mesin dari sebuah mobil. Itulah kenapa tadi saya bilang mobil V12 itu bukan untuk semua orang. Dia tidak seperti mobil 4 silinder. Kalau mobil 4 silinder kan udah bertebaran di mana-mana. Ya kan? Tapi mobil V12 itu bukan untuk semua orang. 3 kali lipatnya. Perawatannya benar-benar 3 kali lipat daripada mobil dengan mesin 4 silinder yang common di sini. Jadi gitu teman-teman. Ya. Jadi kembali lagi, mobil V12 itu bukan untuk semua orang. Ya. Nah, kalau startnya dari mana kalau biar bisa mengenal mobil V12? Main dulu dengan mobil V6. Mobil dengan konfigurasi mesin V6. Itu setengahnya dari V12. Nah, untuk advance ke V12 itu kan cuma butuh setengah silinder lagi, 6 silinder lagi. Dari V6 tambah 6 jadi V12. Naik dari situ. Kalau kita udah bisa take care dengan mobil bermesin V6 atau V6, ya, kita bisa ngerawat, kita sayang,
kita bisa memperlakukan mobil V6 itu dengan baik, ya, begitu dapat rezeki bisa beli mobil V12, lulus gitu. Karena sekarang banyak mobil, bahkan mobil kencang itu hadir dengan konfigurasi V6. Contohnya Nissan GT-R, kemudian Ferrari SF80, kok SF sih? Ferrari F80, ya, penerus dari La Ferrari, ya, itu dia menggunakan mesin V6. Bahkan mobil balap Le Mans Ferrari 499P aja dia menggunakan mesin V6 twin turbo hybrid, bersaing dengan Toyota GR10 Le Mans Hypercar ya, mesinnya 3,5 liter V6 twin turbo. Itu jadi ya itulah teman-teman, dan makanya kenapa di akhir video ini, karena sudah mulai ada rintikan air yang turun, saya cuma mau bilang gini, don't stop the 12 cylinder. Jangan hentikan mobil dengan mesin 12 silinder. Karena mobil dengan 12 silinder itu adalah sebuah permata loh. Adalah sebuah platinum bahkan di tengah industri mobil yang mulai gencar dengan ramah lingkungan, elektrifikasi, hybridisasi. Mobil V12 itu bisa kok dibikin sesuai dengan era sekarang, dan percayalah, banyak mobil V12 itu akan kemudian menjadi barang koleksi yang amat prestis nantinya, because V12 is a platinum of automobiles. Terima kasih udah nonton teman-teman, daripada HP saya rusak lagi. Sampai jumpa lagi.